dzambun kabir yajibu alaihi nar illam yatubu. Kalau tidak tobat neraka. Yakin, seyakin-yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2. Dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Tidak bisa. Saya husnudzon bahwa 1 ini sebenarnya 11, 1 lalu yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Nggak bisa, ini sudah nyata 1. Ininya tambah 1, 1 tambah 1 2. Nggak bisa. Kita husnudzon 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11 tambah 11 sama dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Diskusi terdaekeun, diminta dalilna eueuh, tapi mereka menganggap orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi bil yaqin, itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang mecah belah umat Rasulullah itu ente, yang bakalnya nanti di hari kiamat orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya adanya Imam Mahdi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Lah kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi di kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam dikala umat Islam sedang menghadapi Dajjal, menghadapi pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Ini luar biasa. Konsekuensinya berat. Husnudon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bidzannil bayyini khata'un. Tidak bisa dihitung dzon yang sudah nyata salahnya. Ba'lawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Ba'lawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tolak sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Liman qabila anna Ba'lawi min dirati Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Tub halan, tub halan, tub halan, insyaallah yughfarlah. Kalau tidak tobat bahaya itu. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga ya. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Ba'lawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Ba'lawi cucu Nabi, insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Ba'lawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Ba'lawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya urusannya ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada celah sedikit pun bisa dikatakan Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Terayat. Tidak ada satu pun celah. Dulu yang pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah. Tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul memfabrikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9 sebelumnya sama sekali tidak ada. Ini, nah ini yang
tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah, katanya nanti memecah belah umat. Ya, Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi, itu di Saudi, ketika membawa kebenaran Islam, ya tentu ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas. Berperang mereka, tapi ujungnya qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang benar pasti menang. Yang menang pasti benar. Enggak, yang benar pasti menang. Kalau ada orang batil menang itu sementara, tapi ujungnya dia akan kalah, hancur. Itu Al-Quran yang mengatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus Jawa Barat, pengurus wilayah, pengurus DPD, bahwa kita ini walaupun orang-orang lemah ilmu, lemah duit, tetapi tugasnya mirip sama Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah, melawan orang-orang musyriki Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Makkah waktu itu, baik sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah munfaridan, sendirian saja pertamanya, dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sepupunya ikut, kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut, lama-lama kemudian banyak, dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antaranya agama Islam. Walaupun belum mayoritas di dunia ini, para dulur-dulur sekalian, Islam itu bukan mayoritas. Yang sekarang mayoritas adalah Kristen. Islam nomor 2. Nomor 2 itu Islam. Tapi pertumbuhan terbesar sejak beberapa puluh tahun ke belakang, diprediksi Islam akan menjadi mayoritas beberapa puluh tahun lagi. Ke depan itu kita musuh dalam tanda kutip, musuh di TikTok segala macam itu, bukan dengan orang-orang ahli kita. Kayak sekarang kan Ustadz Wafi itu debat-debat dengan orang Kristen, dengan orang Protestan, dengan orang Katolik. Masa depan musuh kita itu adalah orang-orang ateis, agnostik, yang mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Di TikTok mulai hari ini, di YouTube mulai hari ini, orang-orang ateis muncul. Mereka pertama ingin mendapatkan kesamaan hak di negara Indonesia, bahwa walaupun negara kita ini berdasar Pancasila dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, tetapi orang-orang ateis ingin diberikan hak juga. Nah, ini ke depan musuh kita ini adalah orang-orang ateis. Maka peradaban ilmu pengetahuan waladiyah syamsiyah yang dulu dipersiapkan untuk melawan orang-orang ateis, ini akan bermanfaat kembali. Ini harus diasah. Untuk apa? Untuk melawan filsafat orang-orang ateis yang mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu ilmiah apa tidak, apakah bisa Tuhan diilmiahkan. Nah, ini nanti yang akan terjadi dengan anak-anak kita ke depan.
Mereka mempertanyakan kembali tentang zat Allah seperti peristiwa 250 Hijriah ketika Abdul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi melawan orang-orang ateis, Mu'tazilah melawan orang-orang ateis. Ini yang akan kita hadapi. Nah, sebelum kita menghadapi orang-orang seperti itu, maka kita juga harus memperkuat ilmu pengetahuan anak-anak kita. Betul. Bagaimana kita berbicara filsafat, bicara dengan metodologi waladiyah syamsiyah, dengan metodologi al-mungkid minad dhalal. Kalau tentang metodologi ilmiah saja santri-santri kita tidak ngerti. Kalau sudah ada dalil tentang batalnya Ba'lawi, maka Ba'lawi tidak bisa lagi untuk diterima. Tapi kenapa santri-santri kita masih ada yang menerima? Karena tradisi ilmiah ini belum biasa dikonsumsi dengan konstruktif dan kritis oleh santri-santri kita. Ini maka akan bisa untuk diprediksi pertandingan dengan orang ateis ke depan, santri kita akan kelabakan. Kenapa? Karena dengan teori filsafat ilmu yang sederhana saja mereka tidak bisa untuk mengambil kesimpulan kebenaran. Kalau sebuah tesis bumi itu datar, kemudian diketemukan tesis berikutnya yang mengatakan bumi itu bulat, maka dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat, tesis bahwa bumi itu datar itu hancur lebur dan tidak bisa diterima kembali. Sekarang kita sudah bisa untuk melihat bumi dari atas. Ternyata betul bahwa bumi ini bulat. Perdebatan masa lalu di tahun 1500-an Masehi, apakah bumi itu bulat, apakah bumi itu datar, hari ini terkonfirmasi bahwa memang bumi ini bulat. Maka sebuah tesis yang telah terbantahkan itu sudah tidak bisa lagi dihusnudoni. Bagaimana kita husnudon aja sih Abah? Katanya bumi ini datar, buktinya kita tidak melayang-melayang, tidak jatuh, ini ada di bumi. Tidak bisa bos. Karena apa? Karena kesimpulan ilmiah bahwa bumi ini bulat sudah zahirun bayyinun la yuraddu, yang tidak bisa ditolak lagi. Sama bumi bulat itu dengan kesimpulan Ba'lawi bukan cucu Nabi yang tidak mungkin bisa dibantah lagi. Yang masih nerima akan terbantah sendiri oleh dirinya sendiri, hanya nunggu waktu. Nunggu kecewa aja sedikit ditempeleng sama Ba'lawi, dia akan sadar. Atau dia motornya dipinjam nggak dikembaliin lagi, langsung itu saya ikut Kiai Madudin. Tinggal begitu aja. Hanya butuh sedikit kecewa untuk Muhyiddin, insya Allah akan sadar. Hanya butuh sedikit kecewa saja. Dalil tidak ada. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad kurang apa? Beliau adalah orang yang sangat dikasih Allah, Habibullah, Habib asli itu Rasulullah itu. Tapi tidak semua manusia di dunia mengikuti Rasulullah, apalagi model Imaduddin Utsman yang katanya kecilnya aja tahu, katanya sama Imad itu. Iya kecilnya tahu, saya kecil dulu sih. Kalau saya langsung besar nggak bakal ada orang yang tahu saya kecilnya gimana. Orang saya kecil dulu, manusia betul-betul terlihat oleh sekampung saya. Al-kreseku ya'lamuni, al-kreseku ya'rifuni, watangrangu ya'lafuni. Nggak bisa saya itu menutupi diri saya dari orang Kresek, dari orang Tangerang, karena seluruh orang Kresek Tangerang tahu saya. Nah, ini masalahnya. Ini kita harus banyak tantangan ini Abah Syekh ini. Tapi bisa nggak Kiai dikaitkan dengan ayat tadi, wa mayyat tabi'u apa namanya aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Dan itu kan Allah berkata tidak boleh kita itu apa namanya kebanyakan manusia itu hanya hidup dari don,
Sementara don itu kata Allah tidak berbeda, la yugni minal haqqi syai'a. Mereka selanjutnya wallahu alimun di situ. Berarti harusnya pakai ilmiah kan seharusnya. Ya itu kan perintah Allah sudah jelas. Jelas kan itu. Allah sudah jelas memerintahkan bahwa seluruh manusia itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu. Itu berarti dibutuhkan ilmu. Iya. Innallaha alim. Di dalam Quran tadi yang disebutkan apa itu iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Mereka hanya ngira-ngira saja. Itu. Sedangkan kebenaran itu bukanlah ngira-ngira, dia butuh bukti dan butuh dalil. Dalilnya ada atau tidak ada. Kalau dalilnya sama sekali tidak ada, misal memang di abad keempat ketika Ahmad bin Isa itu hidup, sama sekali nggak ada kitab yang ditulis, sama sekali nggak ada yang ngomong Ahmad bin Isa. Abad ke-5 nggak ada yang ngomong Ahmad bin Isa punya anak berapa, abad ke-6, abad ke-7, 8 tidak ada. Baru tuh itu masih 50-50 tuh kalau ada orang ngaku-ngaku di abad ke-9. Tapi ini mah di abad 3-nya ditulis Ahmad bin Isa itu. Anaknya ditulis di abad ke-4, anaknya ditulis, Ahmad bin Isa-nya ditulis, abad ke-5 Ahmad bin Isa ditulis, anaknya ditulis, abad ke-6, ke-7, ke-8 semuanya ditulis. Tidak ada Ubaid di sana. Di abad 9 baru ada Ubaid, katanya anak Ahmad bin Isa, udah jelas itu bohongnya. Tapi kunaon masih aya nu percaya. Husnudon teh. Iya, husnudon. Iya, la ibrata bil dzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh dzon itu digunakan lagi apabila jelasnya salahnya sudah jelas. Ini salahnya sudah jelas. Kita misalnya nyangka Abah Setu itu tadinya asli Bekasi. Namanya Zon ya boleh aja tinggalnya di Bekasi. Abah Setu Bekasi. Asli abdi mah. Karena abdi teu nyaho. Pas ngobrol jeung Abah Setu tah di kelompok abdi. Aslina cenah ti Sukabumi. Aku tuh menang deui abdi ngomong ka jelema bahwa Abah Setu ieu aslinya Sukabumi, aslina Bekasi. Teu meunang deui kumatak naon teu meunang. Kumatak abdi geus nyaho elmuna langsung ti Abah Setu. Teu bisa husnudon deui. Teu bisa husnudon deui. Lamun tadina abdi can nanyakeun langsung ka Abah Setu, kumatak Abah Setu ayana di Bekasi, adidon bahwa Abah Setu ya asli Bekasi, teu naon-naon ngaranna gadon. Tapi ketika Abah Setu sudah ngomong saya aslinya dari Bekasi, dari Sukabumi, mantan dewan, masya Allah. Berarti sekarang sudah tidak boleh lagi kita ngomong Abah Setu orang Bekasi asli, lahir di sini. Kalau sekarang ya orang Bekasi. Kalau sekarang udah asli Bekasi. Kenapa asli Bekasi di sini? Ya tinggalnya di sini, istrinya orang sini. Bukan. Berarti udah al-muhajir dong. Al-muhajir, Abah Setu al-muhajir ila Bekasi. Dan ini kalau ada yang rekam, ini hari ini jadi bukti nanti suatu masa, suatu saat bahwa Abah Setu Setiawan As-Sukabumi summa al-Bekasi li'annahu hajara min Sukabumi ila Bekasi. Di sana tahun sekian ditulis. Nah, ini nanti sekarang sudah terpilih ini Abah Setu sebagai ketua baru dari PILS Jawa Barat. Saya berharap adanya keterpilihan dari Abah Setu ini akan membawa semangat baru bagi Jabar, dan tolong ini yang baru 13 kabupaten supaya jadi minimal 20 kabupaten dalam waktu 6 bulan. Jadi tugas dari saya sebagai ketua karateker tim pemilihan ketua PWLS Jabar yang hari ini sudah
konklusif bahwa Abah Setu sebagai ketua Jabar memohon kepada ketua terpilih dan jajaran nanti agar dalam waktu 6 bulan dari 27 kabupaten kota ini 20 kabupaten sudah terbentuk PWLS demi tanah Pasundan.